Selebgram Ica Annisa akhirnya angkat bicara atas tuduhan santet ke Stevie Agnecia yang menjadi sorotan selama 1 pekan belakangan ini. Ica Annisa mengakui selama ini diam saja karena tuduhan Stevie Agnecia yang viral di media sosial tidak mendasar. Tapi, ia geram karena selalu disangkut pautkan atas meninggalnya Stevie. Kata Ica Annisa dalam jumpa persnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Maret 2024, malam. Ica, sempat ditanya, kok sampai seperti ini ya hujatannya? Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan, makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi, karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Tidak menyebutkan nama gimana? Tadi kan udah dijawab, kenapa tidak disebutkan nama, karena kan Mbak di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Terpampang nyata juga ya. Mukanya juga iya. Muka saya, nama saya terpampang nyata di medsos gitu dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayangnya. 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Itu tapi terkait yang banyak yang ngaitin dengan postingan pasti hari almarhum meninggal itu sama yang terjadi itu gimana tanggapannya? Itu kan itu juga jadi artinya makin menghidupkan kamu gitu. Postingan yang Jumat Bekar. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya, karena saya tidak merasa gitu, dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu setiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica. Iya. Kebetulan teman-teman juga menitipkan. Nah itu juga, dia. gitu. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya Mbak sudah, ya. iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan rutin. Ica, kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Sevi seperti apa sih sebelum almarhumah meninggal gitu. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih dengan Kak Sevi sampai akhirnya ini diungkit-ungkit ke sekarang gitu Kak. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Mbak Ica dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga tuh gimana sih? Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh, sama almarhum Olga, terus Jupe ya. Itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu. Dengan yang ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya. Dia bilang Mbak Ica pakai 10 dukun, ada yang dari Dayak dan dari mana. Itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Buktikan. Gitu. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga sayang ya, kita berbicara ya, bisa dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Mbak Ica kan punya anak kecil juga gitu. Punya orang tua, punya suami. Itu kan keluarga ya, ini kan efeknya cuma bukan ke Mbak Ica aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Kalau sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja, ya. Sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya, bahkan dengan almarhumah juga sudah baik-baik saja. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikToknya muncul, belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Tolong dihentikan, sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Mbak Ica, kalau akan mengambil tindakan hukum Mbak terhadap fitnah ini gitu, dan mungkin kerugiannya apa aja sih yang dilakukan Mbak Ica atas tuduhan ini tidak?
kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya. Nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Bukunya di mana? Bukunya di mana itu ya? Baiknya apa aja sempat Kak? ada postingan dari mantan karyawan yang membongkar itu seperti apa sih mungkin? Ada postingan karyawan, mantan karyawan sempat bilang katanya Baisya sama adanya terus sama ibunya membicarakan Steffi gimana? Karena tidak bisa dibuktikan. Maksudnya kita minta bukti juga ya nggak bisa buktiin juga, itu fitnah. Intinya fitnah. Baiknya kerugian apa aja yang didapat gitu Kak atas tuduhan fitnah santet ini Kak? Sangat merugikan saya pastinya. Apa aja Kak? Ya, kejiwaan Kejiwaan, mental, kejiwaan. Saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Maksudnya fitnahnya benar-benar keji ya, benar-benar luar biasa gitu. nyantet orang sampai meninggal. Itu astagfirullahaladzim. Baica komen kalau bersedia dihipnotis sama Uya Kuya. Jadi nggak atau seperti apa? Bersedia banget. Bersedia banget, nah gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Maaf terkait komen netizen yang mengatakan bahwa Aicha menghapus postingan Alhamdulillah Manjur seperti apa, maaf Kak? Hah? Alhamdulillah manjur. Iya katanya di hari Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen karena saya tidak pernah menulis itu. Alhamdulillah manjur katanya juga. Tapi tadi kan cukup banyak kerugian itu, sempat nggak sih kayak keluar rumah jadi worry kayak gitu nggak sih, apalagi mendapatkan ancaman tadi hilang dan teror. Ya seperti itu. Ya sangat terpengaruh. Ini sangat terpengaruh. Ketemu saya aja malam, khawatir lah. ketemu saya aja malam diam-diam gitu kan, karena ngerasa gimana ya, nggak nyaman lah dengan berita itu. Nyaman banget lah gitu karena ini beritanya benar-benar sangat, menurut aku sadis ya, apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan, satu Indonesia tuh menyerang saya gitu, nggak nyaman banget, saya benar-benar nggak nyaman karena saya tidak pernah melakukan itu. Ada pengancaman secara langsung gitu nggak sih, kan ada yang pastinya dari komen atau DM gitu, tapi secara langsung itu Banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Mbak Ica nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat menyerang pribadi Mbak Ica dan keluarga. Jadi memang saya tekankan ke klien saya untuk diabaikan masalah itu. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Pak ya. Pasti kebaca. Jangan lupa subscribe ya.